Di bawah langit biru yang lembut, hamparan kebun teh desa Sugimukti terlukis indah di lereng Gunung Ciputri. Angin berhembus pelan, membawa aroma segar dari pucuk daun teh yang berkilau disinari bentarik pagi. Alam di sini berbicara dalam keheningan tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan keindahan yang tumbuh dari kesabaran. Gunung Ciputri bukan hanya pemandangan, tapi pengingat betapa berharganya bumi yang kita pijak. Dan langkah kami dimulai dari sini. Pagi yang cerah di SMK Negeri 1 Cimahi, kami mulai menyiapkan perlengkapan seperti ransel, tenda, dan logistik untuk perjalanan. Setiap barang diperiksa satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Suasana penuh semangat, tawa, dan kerjasama. Dan kami pun tidak lupa untuk berdoa sebelum berangkat. Kami pun melaksanakan briefing terlebih dahulu sebelum berangkat, agar acara yang kita laksanakan sesuai dengan rencana. Setelah semua perlengkapan siap, kami mulai berangkat meninggalkan SMK Negeri 1 Cimahi. Di perjalanan, kendaraan melaju perlahan menyusuri jalan yang berkelok. Pemandangan berganti dari hiruk-pikuk kota menuju hamparan perbukitan yang hijau. Udara semakin sejuk, memandang kami semakin dekat dengan alam. Inilah awal langkah menuju Gunung Ciputri, perjalanan yang membawa kami lebih dekat dengan ketenangan. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di desa Sugimukti. Suasana sejuk dan hamparan hijau kebun teh menyambut dengan tenang. Kami beristirahat sejenak, makan, dan menyiapkan perlengkapan sebelum melanjutkan pendakian. Tak lama kemudian, seluruh anggota berkumpul untuk briefing yang dipimpin oleh ketua pelaksana. Arahan dan pembagian tugas dijelaskan dengan jelas agar perjalanan berjalan aman dan tertib. Setelah itu, kami melakukan pemanasan bersama, merenggangkan otot, dan menyiapkan tubuh untuk menapaki jalur menuju Gunung Ciputri. Dan perjalanan kami mulai. Perjalanan menuju Gunung Ciputri dimulai dari kebun warga yang rindang dan tenang. Jalur sempit di antara tanaman menjadi awal langkah kami menapaki perjalanan. Beberapa titik terlihat kurang jelas, membuat kami harus memastikan arah menggunakan navigasi digital. Dengan panduan peta di layar, kami menelusuri jalur perlahan, menyatu dengan suasana alam dan aktivitas warga sekitar. Setiap langkah membawa perasa penasaran, kemana jalur ini akan membawa kami, dan keindahan apa yang menanti di puncak sana. Jalur pendakian semakin tidak jelas, melewati kebun dan semak yang rimbun. Kami memberi tanda di setiap persimpangan, memastikan arah tetap jelas bagi tim di belakang. Beberapa bagian jalur tertutup oleh ranting dan tanaman liar, membuat kami harus membuka jalan dengan hati-hati. Komunikasi kami dijaga melalui walkie-talkie, memberi aba-aba, memastikan setiap langkah aman dan terkoordinasi. Di tengah rimbunnya alam, kerjasama dan hati-hatian menjadi kunci untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Ciputri. Jalur pendakian tidak selalu mudah. Di beberapa bagian, kami harus berusaha lebih keras untuk menembus rimbuannya tanaman dan semak yang menutup jalan. Setiap langkah membutuhkan tenaga dan kehati-hatian. Satu pijakan yang salah bisa membuat kami tergelincir di medan licin. Kami saling membantu, membuka jalur dengan perlahan sambil memberi tanda agar rombongan di belakang tetap aman. Komunikasi melalui walkie-talkie terus dijaga, memastikan setiap pergerakan terpantau dan terarah. Perjalanan ini mengajarkan bahwa mencapai tujuan tidak hanya soal langkah kaki, tapi juga kerjasama dan kesabaran menghadapi setiap rintangan.
MDPL. Terima kasih. Akhirnya kita bisa menemukan puncak Gunung Ciputri dengan selamat dan masih terjaga dari segi fisik maupun tenaga yang kita miliki. Di puncak, kita langsung saja merapikan area untuk mendirikan tenda, di mana vegetasi hutan tersebut sangat rapat, sehingga hampir tidak ada lahan untuk mendirikan tenda. Jadi, kami akan merapihkan lahan tersebut untuk kita mendirikan tenda. Langsung pasang. Setelah tenda berdiri dengan rapi, kami melanjutkan kegiatan dengan mencari kayu bakar di sekitar area puncak. Beberapa anggota berjalan menyusuri hutan yang rimbun, mengumpulkan ranting kering dan pohon potongan-potongan kayu yang bisa digunakan untuk menyalakan api unggun. Suasana hutan yang tenang terasa sangat hangat oleh semangat kebersamaan kami. Kayu-kayu yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memasak dan menghangatkan tubuh saat malam tiba. Di tengah kesejukan Gunung Ciputri, persiapan ini menjadi awal dari malam yang penuh cerita di bawah langit terbuka. Uniknya, saat kami sedang mencari kayu, kita menemukan sampah. Padahal, gunung ini jauh dari pemukiman, jauh dari perkotaan, jauh dari masyarakat. Nah, disinilah kita kaget. Kok bisa ada sampah di atas gunung ini? Apa mungkin petani yang bekerja di bawah sana sempat naik ke gunung ini? Ya, kami tidak tahu. Walaupun prinsip pendakian kali ini zero waste, dan kami tidak menghasilkan sampah sedikit pun, tapi kami harus tetap peduli terhadap alam sekitar. Jadi kami kumpulkanlah sampah-sampah tersebut untuk dibawa turun ke bawah. Wah. Pendakian kali ini kami benar-benar zero waste. Bekal makan yang kami bawa pun kami menggunakan misting. Dan bahan makan seperti abon yang akan kita makan, kami pun membungkusnya dengan misting, agar kami tidak membuang atau menghasilkan sampah sedikit pun dari pendakian ini. Waktu sholat sudah tiba. Meski kami sedang di alam, kami pun tidak lupa untuk melaksanakan sholat. Kami satu persatu mulai mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok. Kami melanjutkan dengan memotong kayu untuk persiapan menyalakan api unggun, untuk memasak dan menghangatkan tubuh di malam hari. Kami mulai menyiapkan lahan untuk menyalakan api unggun, yang dimana lahan tersebut tuh harus digali dan harus membutuhkan oksigen yang masuk agar api tetap menyala.
Di sini kami mulai memasak air dengan api tersebut. Selain masak air juga, kami memasak nasi. Untuk besok akan dibikin nasi goreng. Jadi kami menghemat waktu membuat nasinya pada hari ini dan keesokan harinya tinggal digoreng. Dan jadilah nasi goreng. Dan dengan hasil kerjasama kami bisa menghangatkan tubuh bersama dengan menggunakan kayu yang sudah kami cari selama seharian tadi. Akhirnya kami bisa memasak nasi dan membuat air panas untuk membuat minuman hangat. Oh iya, segala yang kita pakai, kita tentunya zero waste. Dan sekarang kita sedang menikmati santapan roti sambil menunggu malam tiba. Di sini kami pun membekal roti tersebut dengan misting, sehingga tidak ada sampah yang kami keluarkan dari hasil kita makan. Bisa dilihat di sini, perlengkapan makan yang kita bawa itu benar-benar zero waste, alias tidak sama sekali menghasilkan sampah. Jadi, selain penekanan sampah, kita juga tidak mau ada sampah yang ketinggalan di gunung. Oleh sebab itu, kami mengimplementasikan metode pendakian yaitu zero waste. Kondisi di luar tenda itu sedang hujan, walaupun rintik-rintik, namun hujannya cukup besar. Jadi kami memilih untuk menghangatkan diri di dalam tenda, dan api pun masih tetap menyala dengan sisa-sisa bara yang ada. Langit semakin gelap. Di sini api kita semakin besar karena stok kayu yang sudah kami kumpulkan selama di siang hari tadi. Jadi kami tinggal bakar aja kayunya untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Dan malam hari pun tiba, waktunya kami evaluasi. Aliran dia terusnya warna terang, bagaimana warna yang nyatu sama alam. Itu mungkin besok bisa hujan lagi lebih lancar, atau mungkin bisa sesuai dengan harga. Kita makan dulu untuk mengisi energi besokan karena capek banget ya. Pukul 4 kami bangun dan kami menyadari bahwa di luar sedang hujan. Oleh sebab itu kami mulai membangunkan satu sama lain untuk melaksanakan sholat subuh secara bergantian. Ya karena bila dilakukan secara bersama-sama itu tidak memungkinkan. Ditambah lagi cuacanya sedang hujan. Jadi kami melakukannya secara bergantian. Sembari menunggu terbitnya matahari, kami mengisi waktu dengan tadarus Al-Quran. Setelah tadarus selesai, kami melanjutkan membuat minuman hangat, yaitu energen, yang tentunya kita packing dengan misting agar terwujudnya metode pendakian yang kami menjadi tujuan, yaitu zero waste. Dan di sini kami memasak air dengan survival fire yang sudah kita buat. Dan energen pun jadi. Dan kita membagi tugas. Ada yang memotong kayu untuk tetap menghidupkan api, dan ada juga yang membuat minuman atau energen. Dilanjut dengan masak. Di sini kami masak nasi goreng, yang dimana nasinya itu telah kita masak semalam. Jadi saat pagi harinya kami tinggal menggoreng saja nasi yang sudah dimasak semalam. Dan
makanan yang telah kami buat, yaitu nasi goreng yang spesial. Pastinya sangat enak kan? Kita bisa lihat dari ekspresi teman-teman kami yang sedang memakan nasi goreng tersebut. Bagaimana mereka bahagianya setelah mencoba rasa dari nasi goreng tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, setelah sarapan kami melakukan packing. Dan kita bagi-bagi tugas juga, dimana ada yang membereskan area camp, seperti membereskan fly sheet, dan juga ada yang membuka tenda untuk dirapikan kembali atau dipacking ulang. Jadi di sini kami benar-benar memakai kerjasama yang kami miliki. Setelah semua dipastikan rapi dan tidak ada yang tertinggal, kami melakukan sedikit briefing sebelum kami meninggalkan tempat tersebut, yaitu Gunung Ciputri. Sebelum kita turun sama explore, kita ada briefing dulu. Dari masih punya banyak waktu, jadi manfaatin sebaik mungkin. Silakan lo geng, silakan suara sekencang-kencangnya. Oke, mana? Gone by day, gone by night. It's not an easy road that leads you to the light. It's windy now, but someday it'll straighten out. But it's worth it on the other side when he brings that city down. You only get one shot, everything to lose. Lord, take me now, I'm broken and rude. Can you save my soul, cause I need you. Sembari turun, kami juga menemukan beberapa sampah di arah pulang. Dan tentunya kami bersihkan dan bawa pulang sampah tersebut demi menjunjung zero waste di daerah gunung tersebut. Lord, take me now, I'm broken and rude. Can you save my soul, cause I need you. Cause I need you. Must will I run to? Who will love me like you? Who will love me like you? Jam 9 pagi, kami telah sampai di perkebunan warga. Tandanya kami telah berhasil menyelesaikan ekspedisi ini. Dan lega rasanya. Dan kami berjalan menuju pedesaan untuk menunggu mobil jemputan. Dan di sini kami berjalan sembari menyusuri kebun teh yang sangat hijau dan sangat asri. Tentunya ini membuat mata dimanjakan oleh jalan sekitar. Dan kami pun beristirahat sambil menunggu jemputan datang. Ya, sambil mengobrol dengan teman-teman lain yang berbeda gunung. Dan jemputan pun datang. Dan kita kembali ke tempat kita tercinta, yaitu STM Pembangunan. You forget Jakarta, leaving all the lunacy behind. This time, you give me back my sanity.
by day and gone by night. It's not an easy road that leads you to the light. It's windy now, but someday it'll straighten out. But it's worth it on the other side when he brings that city down.